Halo warga Nobar yang percaya kalau skill terbaik di dunia kerja adalah skill orang dalam. Kayak apa kabarnya bebuan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film yang mengisahkan tentang balas dendam brutal dari seorang mantan pasukan khusus. Dia mengubah rumahnya menjadi medan perang yang mematikan untuk membantai ratusan pasukan mafia paling berbahaya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Stand Your Ground 2025. Kisah dibuka dengan sebuah tekad balas dendam dari seorang pria brewokan bernama Jack Johnson. Atas dasar apa dia balas dendam? Untuk menjawabnya, kita kemudian dibawa flashback ke 6 tahun yang lalu. Kini kita diperlihatkan dengan kemesraan Jack dengan istrinya yang bernama Morgan. Mereka berdua lagi cinta-cintanya, apalagi Morgan sedang hamil besar. Mereka tinggal di rumah warisan ibunya Jack yang berada di tengah hutan dan jauh dari peradaban. Hingga tiba-tiba seorang polisi lokal bernama Danny merusak momen mesra itu. Dia mendesak agar Jack segera menjual rumah tersebut kepada pihak yang menginginkannya. Namun Morgan berkata kalau dia dan suaminya masih mau pikir-pikir dulu. Maka si polisi pun menyuruh Jack untuk berhati-hati. Ma'am. That was weird. Malamnya, mereka berkunjung ke rumah kakaknya Morgan yang bernama Joe. Di sini, Morgan berkata kalau dia mulai merasa kota itu aneh karena dia hanya melihat sedikit warga berkulit hitam. Obrolan pun mengalir begitu saja hingga mereka berdua pamit pulang. Saat di perjalanan, mobil Jack nyaris bertabrakan dengan mobil yang mengibarkan bendera perang sipil. FYI, bendera ini oleh beberapa kalangan dimaknai sebagai simbol supremasi kulit putih. Oleh karena itu, Jack mulai merasakan firasat buruk. Lalu sesampainya di rumah, Morgan masuk lebih dulu. Sementara Jack dipanggil oleh tetangganya yang suka mabuk-mabukan bernama Earl. Earl memberitahu Jack bahwa orang berbahaya yang menginginkan rumahnya sekarang ada di dalam. Maka Jack pun langsung bergegas saat mendengar teriakan istrinya. Dan begitu dia masuk, tiba-tiba di dalam rumah, Morgan sudah berhadapan dengan 3 orang pria, yaitu Leon, Michael, dan Derek. Mereka adalah anggota kelompok radikal yang ingin menguasai properti Jack. Awalnya, mereka hanya mendesak agar Jack dan Morgan pergi, namun situasi berubah ketika Leon semakin agresif menyiksa Morgan. Naas Morgan yang mencoba melawan pun berakhir innalillahi di depan Jack. Setelah itu trio jamet segera pergi meninggalkan Jack yang merasakan dunianya runtuh sebab kehilangan istri dan calon bayinya sekaligus. Namun sebelum mereka berhasil lari, Jack yang terbakar emosi tiba-tiba bangkit untuk menghabisi Michael. Tepat saat itu polisi tiba di TKP dan karena 2 rekan Michael sudah kabur, maka hanya Jack yang diringkus kepolisian. Lalu saat menginterogasi Jack, Danny menjelaskan tentang hukum stand your ground yang berlaku di area tersebut, yaitu bahwa pembelaan diri hanya sah jika dilakukan di dalam rumah, sementara Michael tewas di luar. Maka dari itu Jack tetap terjerat dengan pasal pembunuhan. Di sini Jack diam, tapi hatinya tak terima dengan aturan yang menurutnya tak adil itu. Dia pun tahu kalau polisi di hadapannya ini memihak kelompok mafia yang menguasai kota. Singkat cerita, kasus Jack naik ke persidangan. Terungkaplah bahwa Jack adalah mantan pasukan khusus yang dipecat secara tidak terhormat karena dianggap melanggar perintah. Di mana dulu dia memilih menyelamatkan anak kecil yang justru membuat rekan-rekannya gugur. Catatan buruk ini pun membuatnya semakin dipandang bersalah. Meski membunuh untuk membela diri, Jack tetap dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Hakim bahkan menutup kasusnya begitu saja karena korban adalah seorang wanita kulit hitam. Jack pun terpaksa menerima putusan itu dengan hati yang menyimpan dendam membara. They killed my wife. Let me take care of them.
Sementara di tempat lain, seorang bos mafia bernama Bastion, tapi lebih cocok kalau kita panggil Samidi, kini memarahi Leon habis-habisan. Dia mengamuk mendengar putra kesayangannya, yaitu Michael, tewas di tangan Jack. Leon yang merasa kehilangan pun hanya bisa mewek di depan sang ayah. Lalu Samidi memperingatkan Leon agar lebih mengontrol diri demi menjaga nama baik keluarga. Di sini juga ditunjukkan bahwa Samidi ini merupakan sosok mafia yang kejam sekaligus rasis. Keesokan harinya, Samidi mendapat laporan dari tangan kanannya yang bernama Charles tentang hukuman yang diterima oleh Jack. Lantas Samidi pun mulai menyusun rencana untuk membinasakan Jack begitu pria itu bebas. Tak berselang lama, putri bungsunya yang bernama Molly kembali menanyakan keberadaan ibunya yang sudah lama minggat. Samidi menutupi kejahatannya dengan mengatakan kalau sang ibu sudah tidak peduli dengan mereka lagi. 6 tahun akhirnya berlalu, Jack kini bebas dan dijemput oleh Joe sang kakak ipar. Lalu begitu mobil berhenti di depan rumah, Joe pun berusaha menyemangati Jack yang tampak belum siap kembali. Dia juga mengingatkan bahwa kapanpun Jack butuh bantuan, jangan sungkan untuk menghubunginya. Setelah pamitan dengan Joe dan masuk ke rumah, hati Jack seketika bergejolak. Setiap sudut menyimpan kenangan dengan Morgan istrinya. Apalagi di karpet ruang tengah, bekas darah Morgan masih samar-samar terlihat. Dengan kesedihan mendalam, Jack bersujud tepat pada saksi bisu kepergian istrinya yang tragis itu. Dan tibalah waktunya bagi Jack untuk menuntut keadilan dengan tangannya sendiri. Kemudian Jack menemui Earl, yaitu tetangganya yang tinggal di mobil karavan. Tanpa basa-basi, Jack langsung menanyakan keberadaan dua pelaku pembunuh istrinya yang berhasil kabur, yakni Leon dan Derek. Awalnya Earl enggan bicara, tetapi akhirnya dia memberitahu bahwa keduanya sering nongkrong di sebuah bar tak jauh dari sana. Earl juga bilang kalau Jack bisa menumpas habis pelaku kriminal itu sampai ke akar-akarnya, yaitu dengan menghabisi pemimpin mereka yang tak lain adalah Samidi yang merupakan mafia penguasa kota. Dari situ tekad Jack untuk balas dendam semakin membara. Lalu sebelum berpisah, Earl sempat meminta maaf karena tidak bisa berbuat apapun saat malam kejadian. I want to apologize for that night. Lalu malamnya Jack pergi ke bar yang dimaksud Earl. Dia memesan segelas bandrek, kemudian duduk di kursi empuk tepat di bawah bendera Civil War. Rupanya tempat duduknya itu dikeramatkan oleh para gangster setempat, dan para gangster itu pun langsung melabrak Jack karena dianggap lancang. Alih-alih bergeser, Jack justru dengan santuy bertanya di mana Leon berada. Namun salah satu dari mereka yang bernama Mouse malah mengancam akan memberi Jack bogeman mentah kalau dia tidak segera pergi. Jack pun memilih tak melawan di tempat dan beranjak meninggalkan bar. Beberapa saat kemudian, begitu Mouse naik ke mobilnya untuk pulang, tiba-tiba Jack yang berhasil menculik Mouse lalu menghubungi Joe untuk meminta alamat toko senjata yang paling lengkap. Joe pun mengirimkannya sambil menyuruh Jack agar berhati-hati. Sementara di polsek, Danny mendapat sebuah perintah dari Samidi, dan di sini terlihat kalau Molly bisa kerja di kantor polisi berkat orang dalam, yaitu karena bapaknya kerja sama dengan polisi korup. Singkat cerita, Jack sampai di pasar gelap yang direkomendasikan Joe. Dari sana, dia mendapatkan berbagai senjata mematikan. Sang penjual pun langsung mengenali Jack karena sudah dihubungi oleh Joe, sehingga transaksi berjalan mulus. Ketika Jack kembali ke rumah, dia dikejutkan oleh kedatangan Charles. Dengan gaya basa-basi, Charles memperingatkan Jack agar berhenti mencari masalah dan segera pergi dari kota. Namun dengan tegas Jack menolak karena baginya rumah itu adalah warisan ibunya sekaligus tempat yang menyimpan banyak kenangan dengan mendiang sang istri.
Lalu Jack mengajak Charles untuk melihat hasil tangkapannya. Tetapi si tangan kanan mafia itu tak termakan jebakan Jack. Sebab jika Charles melangkah masuk, maka Jack akan menghabisinya. Dan Jack bisa menggunakan hukum stand your ground supaya bebas dari hukuman. Maka dari itu Charles memilih pamit undur diri. Real soon. Di gudang rumahnya, Jack mulai menginterogasi si tikus alias Mouse yang tadi ia sekap. Awalnya, pria itu bungkam dan enggan menjawab pertanyaan apapun tentang Leon. Akan tetapi, begitu Jack mengancam menggunakan obor las ke matanya, nyalinya pun langsung menciut. Dari tikus itu, akhirnya Jack bisa menghubungi Derek untuk kemudian berbicara dengan Leon. Di sini, selain membicarakan soal kematian istrinya, Jack juga mengungkit kematian Michael. Hal itu sontak membuat darah Leon mendidih, lalu Jack sengaja memancing Leon agar datang ke rumahnya. Setelah itu, Jack mulai mempersiapkan persenjataan. Tapi di situ, Mouse malah banyak bacot berkata kalau yang Jack hadapi adalah orang berbahaya. Dan Jack pun memutuskan untuk membiarkan tikus itu pergi. Namun, kegembiraan Mouse tak bertahan lama. Sebab Charles yang ternyata masih berada di depan rumah Jack langsung mencabut nyawanya saat itu juga. Tak lama kemudian, Charles dikejutkan dengan kedatangan Leon, si beban keluarga. Charles pun langsung menghubungi Samidi yang kemudian memintanya untuk melindungi Leon. Tapi Charles juga diharuskan membawa Jack hidup-hidup ke hadapannya. Dengan petantang-petenteng, Leon dan Derek siap menghabisi Jack. Tanpa mereka ketahui, orang yang mereka lawan bukanlah orang biasa. Dan baku tembak pun tak terhindarkan. Tentu saja Jack yang masih memiliki jiwa-jiwa brutal pasukan khusus dengan mudah menghabisi Derek dan anak buah Leon. Tapi sayangnya Charles berhasil membawa Leon pergi. Meski begitu, Leon yang terkena peluru sampai menembus organ dalamnya kini mengalami luka serius dan kehilangan banyak darah. Lalu dia pun berakhir tak sadarkan diri di dalam mobil. Tak lama kemudian, Danny dan rekannya yang bernama John tidak pakai IQ 7 datang ke TKP. Saat John menginvestigasi mayat-mayat di sana, Danny menghampiri Jack. Kali ini dia tidak bisa menjebloskan Jack ke penjara karena semua kejadian berlangsung di dalam rumahnya. Dia lalu memperingatkan Jack agar tidak berbuat macam-macam. Lagi dan lagi, seolah semua orang memperingatkan Jack bahwa musuhnya bukan orang sembarangan. Namun Jack tak gentar sedikit pun. Worse things are coming. I may sell the house after all. Keesokan harinya, situasi di markas Samidi kacau karena Leon sekarat. Seorang dokter senior bernama Sam dan asistennya, Maya, kini berusaha mengobati lukanya. Namun, beliau menjelaskan bahwa hanya mukjizat dari Yang Maha Kuasa yang bisa membuat Leon sadar dari komanya. Mendengar itu, Samidi pun murka. Kini Jack berhasil menjatuhkan 2 anak laki-lakinya, tapi bukannya taubat dan berdoa agar anaknya sembuh, tekad Samidi untuk membalas perbuatan Jack justru semakin kuat. Lantas Samidi pun segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap melakukan peperangan. Lalu Molly, anak bungsunya yang dari luar tampak polos, mengaku mendukung aksi sang ayah. Padahal diam-diam dia sebenarnya mulai curiga pada apa yang sebenarnya terjadi dengan sang ibu. Di saat yang bersamaan, Jack juga bersiap menjadikan rumahnya sebagai benteng perang. Dia mulai memasang banyak jebakan di setiap sudut rumah untuk mengantisipasi jika Samidi CS akan melabraknya. Di tengah kesibukan Jack itu, Earl datang membawa mie ayam hasil masakannya sendiri. Dia mengaku khawatir pada Jack karena terlalu sibuk balas dendam sampai lupa makan. Jack lantas berterima kasih dan memperingatkan Earl agar segera mengungsi. Sebab tepat nanti malam, rumah Jack akan berubah menjadi medan pertempuran. You say so. Enjoy.
Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum pertempuran dimulai, Jack menyempatkan diri makan mie ayam untuk mengisi tenaga. Dia pun terharu dan sangat bersyukur karena setidaknya masih ada mie ayam di tengah huru-hara dalam hidupnya ini. Lalu Jack menelepon Joe untuk meminta bantuan. Supaya tidak dicurigai istrinya Joe, mereka menggunakan kode seolah sedang membicarakan perkakas tambahan untuk memperbaiki rumah. Padahal yang dimaksud adalah senjata dan perlengkapan tempur. Tak berselang lama, pasukan mafia kiriman Samidi tiba di rumah Jack. Mereka lalu mengendap-endap dan bersiap mengepung. Tentu saja Jack menyambut mereka dengan senang hati. Begitu pasukan mafia masuk ke perangkapnya, Jack pun langsung membantai para tikus itu. Sedangkan Charles yang memimpin pasukan awalnya belum menyadari kalau rumah Jack sudah dipenuhi jebakan. Dia tetap memberi perintah agar Jack ditangkap hidup-hidup. Namun begitu pintu didobrak, suatu hal yang lebih besar telah menyambutnya. Pasukan Charles yang tersisa masih belum menyerah hingga Jack mengaktifkan jebakan berikutnya dan baku tembak pun kembali pecah. Kemudian saat Jack naik ke lantai atas, seorang mafia mengejarnya, maka Jack langsung menyerangnya sampai koit. Sayangnya, Jack juga terkena tembakan di bagian kaki, tapi dengan cepat dia melilit lukanya menggunakan lakban. Sementara itu, berita pertempuran di rumah Jack sudah sampai ke telinga para polisi. Danny pun langsung ngamuk karena menurutnya Samidi telah bertindak kelewat batas. Padahal dia dan John sebenarnya juga takut ikut campur. Tapi mereka tidak punya pilihan selain ikut turun ke medan perang. Di sisi lain, Charles mulai kehilangan kesabaran. Dia menelepon Samidi dan mengaku mustahil membawa Jack hidup-hidup. Tapi Samidi tidak mau tahu, pokoknya dia menginginkan Jack segera dibawa ke hadapannya. Melihat kekacauan di rumah Jack, Earl pun akhirnya memberanikan diri untuk unjuk gigi. Namun Earl justru berakhir tertembak. Melihat itu, Danny lalu memerintahkan John agar membawa Earl ke puskesmas, sedangkan dia sendiri akan masuk ke rumah Jack. Sesampainya di dalam, Danny melihat betapa kacaunya rumah itu dengan banyak mayat bergeletakan. Sementara Jack tak kunjung menampakkan batang hidungnya, hingga tiba-tiba Danny berhasil menumbangkan pasukan Charles yang tersisa. Maka kini tinggal Charles sendirian menghadapi Jack di lantai atas. Selesai rehat sejenak untuk mengobati lukanya, Jack pun kembali bergerak dengan sangat hati-hati. Namun di luar, Charles sudah menunggunya dan pertarungan by one pun pecah. Saat Charles menemukan senjata untuk menyudutkan Jack, tiba-tiba Danny muncul dan menodongkan senjatanya ke kelapa Charles. Dia lalu mengatakan kalau dirinya sudah tidak mau memihak kejahatan lagi. Awalnya Charles tampak menurut, namun ternyata dia sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang Danny. Lalu ketika Jack berhasil membuat Charles terpojok, tak disangka-sangka Charles memegang sebuah granat. Tapi beruntung Danny bangkit di saat yang tepat. Tangan kanan Samidi itu pun berakhir mengenaskan dengan tubuh yang tak berbentuk. Di saat yang sama, Molly sedang merawat Leon di rumah. Dia lalu mendesak Dr. Sam agar mau mengungkap yang selama ini disembunyikan sang ayah darinya. Maka Sam pun akhirnya jujur bahwa ibunya Molly pergi demi melindungi anak-anaknya dari kejahatan Samidi. Kemudian Sam diam-diam memberikan alamat tempat ibu Molly tinggal sekarang.
Kembali ke rumah Jack di mana Danny yang terluka sedang diselamatkan dari kehabisan darah. Setelah itu Jack segera mengevakuasi Danny dan menyerahkannya kepada John. Di saat yang sama John memberi kabar bahwa Samidi akan segera tiba. Danny pun mengajak Jack untuk segera pergi dari sana. Namun Jack bersikeras tetap bertahan di rumahnya, masih dengan tekad yang sama, yaitu akan menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Kebetulan saat itu Joe datang membawa senjata yang Jack inginkan. Mereka berdua lalu mengatur strategi untuk menghadapi Samidi dan pasukannya. Namun Danny yang dikira ikut John pergi ke puskesmas ternyata memutuskan kembali untuk membantu Jack. Orders around here. Dan benar saja, tak berselang lama Samidi muncul bersama ratusan pasukannya. Lalu Danny mencoba memberinya peringatan terakhir dan mengancam akan menjebloskan Samidi ke penjara. Karena sekarang dia sudah tobat, jadi dia tidak mau lagi membantu komplotan mafia. Akan tetapi Samidi malah melakukan hal ini. Setelah itu, Samidi segera memerintahkan pasukannya untuk menyerbu rumah Jack. Namun, Jack sudah siap menggempur mereka secara membabi buta. Sementara sisanya yang berhasil masuk ke rumah langsung disambut bom asap. Dengan penglihatan terbatas, Jack, si mantan pasukan khusus, membantai satu persatu pasukan Samidi yang seolah tak ada habisnya. Joe sendiri juga tak mau kalah. Di luar rumah, dia menembaki pasukan Samidi dengan sangat brutal. Begitu situasi kacau mereda, Jack menyuruh Joe membawa Danny pergi dari sana. Namun pertempuran panjang itu membuat Jack kelelahan. Dan saat itulah dia kembali mengenang momen ketika sang istri memberitahu tentang kehamilannya. Lalu saat Jack sedang halu, tiba-tiba beruntung Jack masih selamat dari kebrutalan Samidi karena berlindung di bathtub. Sementara Samidi yang belum puas lantas memerintahkan sisa pasukannya untuk menggeruduk rumah Jack. Mengetahui dirinya telah terpojok, Jack pun segera melancarkan rencana terakhirnya. Melihat ledakan yang membuat rumah Jack hancur berkeping-keping, Samidi pun yakin kalau Jack telah tewas. Lalu dia segera pergi dan meninggalkan kekacauan hasil perbuatan zolimnya itu. Keesokan harinya, Molly dikejutkan dengan ayahnya yang ternyata sudah pulang. Di sini, Samidi bersikap aneh kayak lagi nge-fly. Lantas Molly pun menyampaikan bahwa dirinya sudah tahu kebenaran tentang ibunya dari Danny, sehingga kini dia sadar kalau sang ayahlah si penjahat yang membuat sang ibu tega meninggalkannya. Setelah itu Molly berniat akan minggat dari rumah dan menyusul ibunya dengan membawa Leon. Namun yang dia lihat justru membuatnya syok berat. Ternyata Jack masih hidup dan kini berhasil menyusup masuk ke rumah Samidi. Dia juga telah menghabisi Leon demi menuntaskan balas dendam atas kematian istrinya. Lalu dia menyuruh Molly untuk pergi karena sekarang urusannya hanya dengan bapaknya, yaitu Samidi. Namun di tengah itu tiba-tiba dengan licik Samidi menyerang Jack dari belakang. Akan tetapi sebelum dia menghabisi Jack, tak disangka-sangka Molly berani menodongkan senjata ke ayahnya sendiri. Samidi lantas berusaha membujuk, namun Molly tak mau menurut. Maka kemudian inilah yang terjadi. Samidi pun koit di tangan anaknya sendiri, dan di saat yang bersamaan Jack juga sakaratul maut. Beberapa hari kemudian, Danny akhirnya sembuh dan kembali bekerja. Di sini terungkap kalau ternyata Earl adalah seorang intel dan posisinya sempat digantikan oleh Molly saat dia bertugas memantau rumahnya Jack. Tak berselang lama, Molly datang untuk berpamitan karena dia akan pergi menemui ibunya yang kini diketahui tinggal di luar negeri.
Thank you. Sedangkan Jack, meski berhasil membalaskan dendam, akhirnya tidak dapat diselamatkan. Dan dia pun telah menyusul istri beserta calon bayinya. Lalu kini Joe bersama istrinya ziarah ke makam Jack. Joe sendiri merasa kehilangan sosok sahabat terbaiknya. Namun di sisi lain dia juga merasa bangga dengan sang adik ipar. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini cukup memenuhi asupan jiwa-jiwa kebrutalan kalian? Kalau iya, pencet tombol like-nya dan share videonya kemana aja. Dan jangan lupa komen ya. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa nih? Ya, benar, Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.